Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-qaidatu tasi'atu ari kaidah nomor 8 al-aslu ari asal etal adamu tahya. Al-amsilah tepikeun al-amsilah tu ari pirang-pirang contoh minha eta tetep tina amsilah al-qaulu qaulu amil kirad fi qaulihim lam arbah li'anna al-asla adamu ribhi ya tetap tina kaidah al qaulu qaulu amil qirad ari qaulu ari ucapan eta qaulu amil qirad ucapan amil qirad. Jadi orang anu jalma anu ngurus atau nepi jalma anu nasarofkeun anu ngolah gitu, anu ngolah modalna fi qaulihi dina ucapan si amil qirad lam arbah kaulah henteu untung liana asla karena saestuna asal eta ada muribi memang teu aya untung. Jika ada seseorang yang melakukan akad mudharabah, jadi akad kalau mazhab Syafi'i dengan mazhab Imam Malik itu bahasa yang sering digunakan adalah qirad, sementara kalau mazhab Hambali atau mazhab Abu Hanifah yang kata-kata yang digunakan adalah mudharabah. Jadi sama ya, akad qirad sama akad mudharabah itu sama. Nah, si akad qirad ini merupakan kerjasama antara si pemilik modal dan pengusaha. Ya, si pengusaha ini disebutnya amil qirad. Jadi ketika terjadi percekcokan antara kedua orang tersebut, maka yang misalkan si pengusaha ini gak untung usahanya, nah gitu, lam arbah, ya lam arbah, aku tidak mendapat keuntungan. Nah, bagaimana, siapa ucapan yang dibenarkan menurut hakim ketika kedua orang ini bersengketa dan tidak ada bukti yang mendukung catatan misalkan. Nah, al-qaulu qaulu amil qirad fi qaulihi, jadi ucapan yang dibenarkan adalah amil qirad. Jadi ucapan yang dibenarkan adalah ucapan amilil qirad. Al-qaulu qaulu amil qirad fi qaulihim la marba. Itu yang pertama. Terus yang kedua, qauluhu ari ucapan amil qirad lam arbah illa kadza, aku tidak mendapatkan untung kecuali misalkan 1 juta, illa kadza, kecuali sedemikian, sebegitu, jadi jumlahnya sekian. Lianal asla eta ada muzaid, karena saestuna asal eta ada muzaid henteu aya tambahan. Jadi ketika dua pihak ini yang bersengketa, maka hakim akan cenderung dituntut untuk mengambil pendapat amilil qirad, karena memang tidak ada tambahnya. Ya, asalnya juga begitu. Terus minha qauluhu lam tanhani an syira'i kadza li'anna al-asla adamun nahyi. Ucapan amil qirad ini masih kaitannya sama amil qirad, nanti kita bahas secara lebih detail tentang qirad ini. Jadi salah satu kelebihan kita belajar kaidah usul fikih ini, jadi kita belajarnya berdasarkan kasus-kasus yang bersamaan, kasus-kasus yang serupa antara berbagai macam persoalan yang berada dalam kitab fikih. Jadi kaidah ini membawahi semuanya, itu yang disebut dengan kaidah fikih. Asiknya di sini sebetulnya belajar usul fikih. Ya, belajar kaidah fikih. Jadi kita bisa belajar dari bab qirad, kemudian loncat. Ya, bagusnya memang ketika belajar fikih, kita belajar juga kaidah fikih, atau sebaliknya, kita belajar kaidah fikih tapi ada waktu lain yang kita luangkan untuk belajar fikih, nanti supaya connect antara si kaidahnya dengan si kasusnya. Jadi kalau fikih itu secara detail, satu qirad dibahas nanti. Jadi qirad satu persatu syaratnya kayak gimana kan gitu, syarat dan rukunnya kayak gimana, nanti bagaimana ketika terjadi sengketa. Nah, si persengketaan atau kasus yang terjadi di dalam kasus fikih ini kemudian diangkat, diteorikan, maka lahirlah yang disebut kaidah fikih gitu. Jadi loncatnya memang kesimpulannya loncat-loncat jadinya kan gitu, karena si kaidah usul fikih itu mencari titik-titik temu, titik persamaan antara berbagai macam kasus yang berada dalam fikih.
dalam niat, nanti niat itu dalam puasa, nanti niat itu dalam bab apakah dalam puasa atau haji, nanti di sana dibahas. Nah, kalau di sini kita ngebahas tentang bab qirad, masih bab muamalah. Nah, kemudian di sini kan ada bab ini. Nah, ini ada bab lain ya, bab lain di luar muamalah nih. Ada contoh yang kasus hampir sama dengan perkataan amil qirad, ada kasus yang sama. Nah, kasus yang sama ini di bawah suatu kaidah besar, yaitu al-aslu al-adamu. Minha tetap tina kaidah aklu tu'ami ghairihi aringa dahareun batur, memakan harta orang lain. Sob santri kan biasanya makan saja karena lapar. Santri dulu begitu. Jadi susah makanan, di dapur ada makanan sisa-sisa. Gak taunya memang makanan itu masih dimanfaatkan. Gimana makan aja, ini mah udah oli maridhoh kan begitu biasanya. Akal atau waqala kuntu abah qad laqala dan ngomong ya si jalma kunta aya bukti anjeun abah tahu geus jadi abah aja nggak boleh kan dan abah besar tapi hak kecil ganti ya. Abah tahu teman-teman geus ngemenangkeun anjeun hu kana ta'am li pikeun kaula, jadi engkau telah membolehkan kan makan ini buatku, begitu kata si orang yang makan harta orang lain tersebut. Wa ankaro, dan mengingkari sa'al maliku malik, ya orang yang punya makan ngomong enggak ngomong gitu. Suddika maka ya nu dibenerkeun eta al maliku malik, pemilik makanannya. Lianan asla adamul ibaha, karena asal itu adamul ibaha, tidak boleh. Jadi kan ada ini harta orang lain. Terus minha itu tina kaidah law sabata alaihi dainun bi iqrarin, law sabata lamun tetap alaihi pikeun si jalma dainun hutang bi iqrarin, tetap nanti sebab ikrar au bi bai'atin atau kalawan sumpah. Bai'at pada maka ngaku ya si jalma ada karena geus mayar awal ibroi atau geus bubar atau geus bebas. Fal qaulu makari ucapan eta qaulu gharimihi, ucapan jalma nu ngahutangkeunana. Lianal asla, karena saestuna asal eta ada mutalika henteu aya ada jeung ibro. Lamun seseorang ngaku, wah Pak Hakim saya sudah, ini terjadi sengketa misalkan, terjadi sengketa antara dua orang, dua pihak yang bersengketa, yang satu sudah membayar Pak, nah, tidak ada bukti nih, sementara tidak ada bukti, yang satu lagi belum, kata yang ngutangin begitu, kata yang menghutangkan. Maka perkataan siapa yang bisa dipercaya? Hafal qaulu makari ucapan qaulu gharimihi, ucapan jalma nu ngahutangkeunana. Bismillahirrahmanirrahim. Minha tetap tina kaidah syaka ragu jalma fi tarkil ma'mur bih, dina ninggalkeun ma'mur bih, nu diparentah ya ma'mur bih teh. Fi sholatina salat ka tahiyatil ula, seperti tahiyat awal. Jadi poho misalkan tahiyat awal meninggalkan ma'mur bihna, maka yasjudu, maka sujud si jalma as-sahwa, sujud sahwi. Aurtika bi fi'lin manhiyin, atau ngalakukeun atau ngagawean pagawean dilarang. Kaziyadati sajdati, seperti nambahan sujud na leuwih nambahan. Kalau yasjudu maka ulah sujud si jalma, jadilah sujud sahwi maksudna. Lianal asla, karena saestuna asal eta ada fi'liha henteu migawena ieu si sujud. Jadi maksudnya lamun misalkan jalma ragu-ragu nah kurang tahiyat awal apa henteu gitu nya. Ya ninggalkeun ma'mur bih di dieu. Ninggalkeun berarti asa ninggalkeun membaca kunut misalkan atau ninggalkeun tahiyat awal, maka ya sujud, maka sujud si jalma sujud sahwi lamun gitu, mangke dina akhir min kubaili salam, deket kana salam. Atau memang migawe pagawean dilarang seperti naman rukun tapi syak posisi nanya ragu tadi teh sujud teh asal leuwih tak kumaha lamun leuwih mah fala yasjudu, maka ulah sujud sahwi
Binul asla kana husnul asal eta ada mufi'lihan tapi gawena ieu si sujud.